Jadi mungkin di siang hari ini kita mau bahas sedikit mengenai sektor telekomunikasi di Indonesia dengan saya Robertus Hardy, biasa juga dipanggil Robert atau Rob, atau ya silakan aja kalau lagi papasan gitu panggil aja bro atau mas bro gitu ya. Jangan panggil saya bapak atau pak gitu. Silakan aja. Jadi mungkin bisa kita awali sedikit dengan mengenai strategi kita lah ya. Mungkin mau bicara sedikit makro dulu, baik itu strategi di equity maupun juga ya gimana sih apa yang terkait dengan perkembangan terbaru sekarang ini, gimana juga view kita ke depannya, sambil nanti ya tentunya sektor telco itu menjadi salah satu topik kita juga. Jadi kalau misalnya tema besar lah dari strategi kita untuk pasar Indonesia di tahun 2023 ini atau juga menyambut tahun 2024 nanti, ada pemilu. Jadi temanya kita menyambut potensi adanya optimisme, gelombang optimisme gitu ya, yang akan nanti datang dari pemilu 2024. Jadi mungkin nggak akan terlalu banyak ngebahas soal market atau proyeksi ekonomi global gitu ya. Dari Amerika sendiri kita melihat beberapa indikator leading indikator itu sudah menunjukkan potensi terjadinya resesi di Amerika. Jadi kalau misalnya ini kita bisa mungkin zoom sedikit, kalau proyeksi daripada inflasi atau yang biasa digunakan oleh ekonom maupun The Fed sendiri juga masih menggunakan patokan dari instrumen pasar update nih di website The Fed. Ya, mungkin ini saya ambil kemarin dari websitenya The Fed, cabang negara bagian Richmond atau mana gitu ya, saya lupa. Nah ini parameternya adalah yield curve. Jadi curve daripada yield obligasi yang tenor panjang 10 tahun dan juga yang tenor pendek 3 bulan. Yaitu sampai kemarin sih saya cek masih terjadi inversi, yaitu yield yang tenor pendeknya itu masih lebih tinggi daripada yang tenor panjangnya. Nah, setiap terjadinya inversi itu atau negatif spread, maka besar kemungkinan akan terjadi resesi atau diikuti oleh resesi. Dan di sini juga probabilitas resesi menurut kalkulasi dari The Fed itu berdasarkan parameter-parameter yang ada masih lebih dari sekitar 50%, sekitar 54% lah potensi untuk terjadinya resesi di Amerika. Jadi ya kita ikut itu aja, kita ikut yang udah lebih dulu ngitungin dan udah lebih dulu memprediksi dengan permodelan yang cukup rumit juga. Ini parameternya bisa dibaca, mungkin nanti bisa diakses sendiri juga ke websitenya The Fed. Kemudian ya parameter kedua yang kita amati juga ini dari pasar obligasi juga nih, sama yield yang tenor 2 tahun itu sekitar 4,1, sementara efektif dari Fed Fund Rate itu sekitar 4,8. Jadi Fed Fund Rate udah naik lebih tinggi daripada yield yang US Treasury yang tenor 2 tahun. Dan biasanya sebelumnya juga pernah terjadi demikian, waktu itu bulan Maret 2020 ya. Nah, mungkin Maret, April, Mei 2020 juga sempat terjadi demikian. Yield yang tenor 2 tahun itu 0,92, lebih rendah daripada, jatuh lebih rendah daripada Fed Fund Rate yang 1,58 efektifnya, sehingga nggak lama setelah itu Fed menurunkan bunga. Pada waktu itu kan mungkin ini extraordinary event ya, jadi waktu itu lebih cepat gitu translasinya antara yield 2 tahun jatuh ke turunin suku bunganya, waktu itu lebih cepat. Tapi ya mungkin kali ini ekspektasinya bisa aja Fed itu pause, tidak menaikkan suku bunganya lagi, kemudian atau juga ada anggapan atau perkiraan bahwa akan ada satu kali kenaikan suku bunga lagi sebelum nanti mungkin bisa diturunkan. Dan ya kita juga melihat kemarin kan core inflation atau ya core inflation dari Amerika sendiri juga udah jatuh kan ya, maksudnya udah jatuh dari level yang tertingginya. Jadi kalau misalnya kita kombinasikan itu beberapa indikator di pasar uang, pasar obligasi, dan juga inflasi yang sudah melandai, ya maka bisalah kita berharap akan adanya pemotongan suku bunga The Fed ya mungkin dalam 6-12 bulan ke depan. Itu kurang lebih apa sih yang
mungkin bisa kita perhatikan dari market global, karena ya mungkin karena beberapa leading indikator itu udah menunjukkan potensi terjadinya resesi, jadi ya kita ikut aja. Kita memprediksikan bahwa kemungkinan juga akan terjadi resesi, dan teori yang masih premis sampai dengan sekarang nih, dari sejak zaman revolusi industri mungkin sampai dengan krisis COVID-19 kemarin, bahwa pada saat ekonomi itu melambat, cenderung turun negatif, maka suku bunga itu akan besar kemungkinan untuk diturunkan, atau kebijakan moneter itu akan direlaksasi. Jadi ya kita sekarang berpegangan pada itu aja, pada teori yang masih premis bahwa ke depan mungkin dalam 6-12 bulan ke depan itu berpotensi adanya penurunan suku bunga The Fed, karena beberapa indikator tadi yang sudah menunjukkan potensi terjadinya resesi, dan pada saat nanti terjadinya resesi akan ada pelonggaran kembali pada kebijakan moneternya. Kemudian bagaimana dengan Indonesia sendiri? Ya kita melihat inflasi yang masih stabil dan potensi mobilitas masyarakat yang lebih tinggi, terutama dalam menyambut pemilu tahun 2024 itu juga akan berpotensi untuk masih mempertahankan kinerja instrumen pasar modal itu masih akan lebih baik lagi ke depannya. Jadi pemilu tahun 2024 ini kan merupakan suatu special case ya. Udah dimajuin tanggalnya jadi bulan Februari di awal tahun, jadi kemungkinan tahapan-tahapan pemilihan calon ataupun penetapan calon, kemudian juga kampanye itu akan dimulai dari September, Oktober, November. Jadinya di kuartal 4 ini kemungkinan akan ada akselerasi di dalam konsumsi maupun traffic layanan data yang akan jadi topik utama kita nanti di sektor telco. Kemudian juga utamanya terkait dengan konsumsi domestik. Nah, kalau kita melihat kemarin itu core inflation yang bulan Maret belum keluar ya, jadi mungkin besok ya BPS baru akan umumin di Senin. Nah, tapi yang bulan Februari itu udah turun core inflationnya kita ke 3,09 ya, dibandingkan dengan tertingginya di bulan Desember 2022 itu sekitar 3,36. Hampir sama dengan yang terjadi di Amerika juga, core inflation udah mulai turun. Di Indonesia juga sama, udah mulai turun. Dan ya kenapa kita juga nggak begitu ngelihat pasar global ya, bolehlah mungkin dijadikan patokan untuk sentimen globalnya. Ya tidak lain tidak bukan karena sebenarnya udah terjadi decoupling antara domestic stock market atau IHSG, kita lihat di sini ya, garis warna hitam. Pada waktu era pencetakan uang besar-besaran, money printing, indeks Nasdaq ini yang warna oranye, indeks S&P 500 ini yang warna biru hijau, itu kenaikannya kan luar biasa sekali, sementara IHSG nggak begitu. Nasdaq, S&P naiknya udah lebih dari era pra-pandemi, tapi IHSG nggak sebegitu tingginya. Tapi lihat pada saat terjadi penurunan karena ketakutan pengetatan kebijakan moneter dari Fed, yaitu turunnya Nasdaq, S&P juga dalam juga, sementara IHSG cenderung datar gitu ya, penurunannya nggak sedalam Nasdaq dan juga S&P. Jadi ya kita melihat sebenarnya gitu ya, antara pergerakan IHSG dengan indeks global itu sudah semakin tidak terkorelasi satu sama lainnya, sehingga kita mungkin bisa lebih fokuskan view-nya itu ke yang dalam negeri aja. Seperti misalnya kita tahun ini dari Mirae Asset lebih pilihan utamanya adalah yang berkaitan dengan domestic consumption play. Tapi ya di sini karena kita mengharapkan atau memperkirakan akan terjadinya masih ya berlanjut volatilitas yang cukup tinggi sampai dengan benar-benar nih The Fed nanti nurunin suku bunganya yang akan diikuti oleh nanti Bank Indonesia juga turunin suku bunga. Kita melihat adanya kemungkinan tahun ini volatility masih akan berlanjut. Karena itu pilihan utama kita di tahun ini, packing ordernya nih nomor 1 masih di obligasi pemerintah. Jadi obligasi pemerintah Indonesia yang tenor 10 tahun itu masih menjadi pilihan utama kita.
sebelum equity market. Di equity market juga ada beberapa yang bisa kita pilih, tapi untuk menghadapi volatilitas yang kemungkinan masih akan berlanjut ini sampai dengan the Fed nantinya dan diikuti oleh Bank Indonesia nantinya turunin suku bunga, karena kita melihat indikator-indikator yang tadi sudah mulai mengarah seperti itu. Sementara ini bisa kita alihkan dulu ke perhatiannya ke pasar obligasi dulu, karena kita melihat obligasi Indonesia utamanya tenor 10 tahun itu masih under value, terutama dibandingkan dengan negara emerging market yang paling dekat lah, India gitu misalnya. India dengan Indonesia kan karakteristiknya nggak begitu jauh berbeda ya negaranya. Terkait dengan jumlah penduduk misalnya, India nomor 1, Indonesia nomor 4 gitu misalnya, dan juga masih juga komponen GDP-nya dari domestic consumption selain dari komoditas itu juga salah satu kesamaan yang dimiliki oleh India dan Indonesia. Jadi kita bandingin peers-nya emerging market yang paling dekat itu dengan India. India sekarang ini yield obligasinya itu yang tenor 10 tahun sekitar 7%-an, lebih tinggi dari Indonesia ya, sekitar 6,8% kalau nggak salah kemarin. Tapi India itu inflasinya, headline inflasinya juga sekitar 6%-an. Jadi selisihnya antara yield obligasi dengan inflasi itu sekitar nggak sampai 0,9% ya, sekitar 0,89% aja. Jadi ini penting kalau misalnya kita mau invest di obligasi, itu melihat juga inflasinya berapa. Karena kan ekspektasinya inflasi itu menurunkan nilai atau menjadi diskon terhadap nilai uang yang kita simpan di instrumen apapun gitu kan. Jadi kalau simpan uang di obligasi India hanya bisa kalahin inflasi itu sekitar 0,89%, dibandingkan dengan simpan uang di obligasi Indonesia yang bisa kalahin inflasi sekitar 1,35%, karena yieldnya 6,8, inflasi itu ya sekitar berapa ya, sekitar 45%. Nah itu yang masih hanya salah satu cara untuk melihat bagaimana kita membandingkan obligasi suatu negara dengan negara yang lain, dalam hal ini Indonesia dengan India sebagai emerging market yang paling dekat lah. Nah berikutnya di packing order berikutnya untuk yang equity-nya, ya by the way kalau misalnya mau punya exposure ke pasar obligasi, ada Mirai Asset sekarang punya aplikasi marketplace reksadana namanya Navi. Navi ini bisa di-download aja di App Store atau Google Application Store. Itu bisa beli misalnya reksadana Shailendra pendapatan tetap premium gitu, atau MNC Dana Syariah. Ini reksadana pendapatan tetap, reksadana fixed income, obligasi underlyingnya. Ini bisa dibeli di marketplace obligasi, marketplace reksadana namanya Navi. Ini masih cukup baru, dan ya tentu saja kalau saham bisa dibelinya di aplikasi HOTS. Udah mungkin udah banyak yang tahu. Nah untuk yang equity marketnya, kita pilihan kita jatuh kepada Bank BCA dan Bank Mandiri. Ya udah jelas lah ya, mungkin ini konsensus play juga gitu. Mungkin dari segi konsensus masih cukup positif juga untuk kedua emiten ini. Jadi ya mungkin kita bisa ikutin juga bagaimana perkembangan dari perseroan ini masing-masing ternyata punya kualitas aset yang jauh lebih baik gitu ya daripada dengan pesaingnya yang lain-lainnya. Sehingga dengan kualitas aset yang lebih baik ini bisa menjamin menurut kita tingkat pertumbuhan yang lebih sustainable ke depannya. Kemudian dari sektor telco, nanti ini yang mungkin kita mau deep dive, ada Telkom dan Mtel, semata-mata karena adanya kemungkinan lonjakan traffic data, terutama menjelang dari pemilu tahun 2024. Dari sektor consumer, karena adanya ekspektasi bahwa domestic consumption itu akan juga mengalami akselerasi, meskipun masih dibayangi dengan perlambatan ekonomi global ya, tapi relatif ya, perekonomian Indonesia ini kan masih based on domestic consumption, masih sangat tinggi exposure-nya terhadap domestic consumption, maka Mayora dan Cimory menjadi salah satunya. Karena kan mungkin snack food dan juga olahan susu atau yogurt itu mungkin bukan produk yang staple ya, bukan produk pangan utama gitu, tapi pangan yang secondary gitu, bahkan mungkin tersier gitu ya. Tapi
harapannya dengan nanti datangnya pemilu, kemudian juga semakin tingginya mobilitas masyarakat, dan juga disposable income yang semakin meningkat, harapannya produk-produk yang lebih tiringnya lebih premium seperti snack food dan juga olahan susu itu bisa semakin terakselerasi. Jadi itu harapannya di pemilihan dari Mayora dan juga Cimory sebagai proxy dari domestic consumption. Selain itu ada UNTR dan MDKA untuk di precious metal dan juga nickel downstream. Dan semata-mata mungkin karena UNTR ini meskipun dividennya cukup besar tapi masih cukup cash rich juga, bahkan ada upaya untuk ekspansi ke nickel downstream juga, nggak cuma yang di dalam negeri tapi di luar negeri juga. MDKA kan udah mulai book building ya kemarin itu untuk yang Merdeka Battery, jadi mungkin bisa di salah satu yang dijadikan layak sebagai pilihan investasi juga ke depannya. Lah, mungkin kita bisa lanjutin ke yang topik utama kita untuk yang di siang hari ini, yaitu mengenai industri telco secara spesifik. Ya anyway, silakan aja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, udah ada beberapa mungkin yang di kolom chat, nanti bisa kita address bareng-bareng. Jadi utamanya kalau misalnya di sektor telekomunikasi ini kita melihat yang menjadi katalis utama adalah potensi lonjakan traffic data dan juga strategi konvergensi antara layanan fixed mobile dengan juga fixed broadband dengan mobile. Jadi kalau misalnya kita berkenalan lebih lanjut gitu ya dengan apa sih yang dimaksud dengan sektor telco. Sektor telco yang di sini kita maksud adalah para operator penyedia jasa layanan telekomunikasi. Jadi yang utamanya mendapatkan revenue-nya itu dari penjualan paket seluler. Paket seluler itu isinya ada pulsa, ada juga data. Nah ini dijual langsung kepada end user-nya. Nah seperti halnya televisi analog dan dulu ya, sekarang kan udah digital, udah analog switch off. Kemudian juga radio analog, sinyal seluler ini ditransmisikan melalui yang namanya frekuensi, yang penggunaan spektrumnya itu diatur oleh pemerintah melalui Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo mengatur penggunaan spektrum frekuensi dari masing-masing operator telco.